Jumpa lagi bersama saya Bidan Herli. Kali ini saya akan podcast ditemani dengan Mbak Nunung. Dia adalah mama muda dengan 2 anak. Nah, kali ini saya mau tanya-tanya ke Mbak Nunung ini perihal kontrasepsi ya. Mbak Nunung, mohon maaf nih, umur berapa ya? Masih muda sekali. 35. Sudah 5 ya. 35 ya. Sudah batas maksimal untuk reproduksinya. Iya. Untuk putra berapa? Sudah 2. Nah, ini mohon maaf, ini saya mau tanya-tanya sedikit lah tentang kontrasepsi ya. Ada pengalaman apa mengenai KB selama ini? Untuk KB selama ini saya baru pakai 2, cuma 2. Yang pertama pakai pil, terus sama implan. Ya. Untuk pakai pil yang apa ini dulu? Kalau pil dulu pakai yang laktasi, yang untuk menyusui. Gitu. Ya. Berarti sampai usia berapa itu pakai sampai 2 bulan, kemudian pindah ke implan. Kenapa kok pindah ke implan? Ada keluhan kah atau apa? Mungkin biar sharing ya ini ya, biar teman-teman di sana juga tahu bagaimana. Jadi pada saat itu kan saya mendapatkan penyuluhan bahwa ada alat kontrasepsi yang jangka panjang 3 tahun dan itu pemasangannya hanya 1 kali saja. Jadi saya rasa itu lebih praktis. Dan ketika saya pasang itu juga nyaman ya, tidak ada keluhan atau tidak ada rasa sakit pada saat pemasangan itu. Sampai 2 tahun pada saat itu saya mau program hamil lagi, tidak sampai 3 tahun. Jadi pindah ke implan karena ingin yang lebih praktis ya. Nah, benar sih kalau implan sekali pasang untuk 3 tahun kita nggak perlu bolak-balik. Misalkan suntik kan harus ke bidan 3 bulan sekali. Misalkan pil juga tiap hari harus minum. Belum kalau lupa bisa gagal ya. Jadi lebih praktis. Untuk sekarang masih menggunakan kontrasepsi? Masih. Sekarang masih pakai implan. Masih pakai implan. Itu implan kan untuk 3 tahun. Pasang itu awal pasang tahun berapa? Awal pasang setelah punya anak yang pertama itu berarti 2013. Kemudian 2 tahun saya lepas untuk program anak yang kedua. Kemudian setelah melahirkan anak yang kedua saya pakai implan lagi. Dan ini berarti sudah pemasangan implan yang ketiga kali, berarti dari anak yang kedua ini yang kedua. Berarti sudah 3 kali. 3 kali pasang implan ya. Oh iya, untuk pasang implan ini selama 3 tahun ini yang dirasakan apa ini? Kalau yang dirasakan ya nggak ada sih. Untuk head sih normal, 1 bulan sekali saya mesti mendapatkan head. Ya maju mundur itu wajar lah ya. Hanya memang kadang ada rasa tidak nyamannya, mungkin flag ya, flagnya kadang 2 minggu gitu. Untuk headnya kadang ada head flag sampai 2 minggu, tapi itu juga menurut saya belum, saya masih nyaman lah untuk pakai implan itu. Nah ini yang banyak sering ditakutkan oleh ibu-ibu, kan takut kalau berat badan itu nambah. Nah, dengan pemakaian implan ini berat badan banyak ngaruh nggak? Enggak ya? Justru ada sih tetangga yang memang pakai suntik, itu malah katanya nafsu makannya itu semakin bertambah pada saat pakai suntik. Tapi kalau saya sih ini wajar saja ya, untuk nafsu makannya biasa saja. Jadi bisa untuk rekomendasi ini ternyata nggak begitu, tidak terlalu mempengaruhi ke berat badan. Jadi itu mengaruhi ke berat badan. Jadi nanti ibu-ibu bisa coba pakai implan. Yang belum pakai implan, ingin coba yang lebih praktis, bisa deh pakai implan ya, 3 tahun sekali pasang. Iya. Dan kebanyakan kan kalau saya ngajak teman-teman saya, ngajak tetangga gitu ya, mereka itu takut untuk pakai implannya itu takut karena pada saat dipasangnya itu loh Bu. Jadi berpikirnya bahwa implan itu kan ada dipasang alat ya di bawah lengan seperti ini, itu merasanya itu
oh nanti ketika dipasang itu akan sakit terus gitu rasanya, karena kan alat gitu beda sama pil sama suntik itu kan hanya satu kali itu Iya. terus sudah ya berupa cairan atau berupa obat gitu ya. Tapi kalau ini kan ada semacam alatnya. Tapi ketika saya kasih lihat ke teman saya bahwa ini loh teman saya itu dipasang alat yang memang itu elastis, jadi tidak mempengaruhi ke lengan itu menjadi sakit gitu. Jadi ya ada beberapa yang kadang akhirnya mau karena saya tunjukkan ini ya bukti di lengannya saya, dan ada yang memang lah nanti ini apa di poek-poek apa ya bahasanya ya dicoek-coek gitu lengannya, padahal lukanya sedikit kan. Kali pemasangan itu ya sakit sih sakit, tapi pada saat masuk jarum ya, pada saat mau membius itu kan memang ya namanya disuntik kan memang seperti jadi itu. ya sakitnya pas awal disuntik mau dibius, iya kan kita memasukkan obat bius kan dengan lewat suntikan, nah itu sakitnya di situ. Setelah itu kan biusnya baru jalan, udah pas pemasangan nggak terasa kan, dan lukanya kecil ya. Lukanya kecil sekali, dan itu pun nanti nutup sendiri ketika sudah 3 hari dari pemasangan gitu. Ada apa? Perasaan apa selama itu dari pasang sampai luka-luka benar sembuh itu berapa hari kira-kira? Kalau 3 hari kan? Nah, ya cukup ya, sudah nggak kerasa apa-apa ya. Ya, mungkin nanti ini bisa menjadi rekomendasi pemasangan KB dengan implan lebih praktis ya, sekali pasang untuk 3 tahun, terutama untuk yang itu. Nah, bisa deh nanti diperlihatkan. Ya, jadi untuk yang ibu-ibu muda berat badan juga nggak banyak ngaruh di metode implan ini. Ya. Untuk selanjutnya ini masih implan habisnya kapan? Implan nanti habisnya sekitar bulan Agustus tahun Agustus tahun ini 2023. Rencana sih pengen coba yang baru itu yang namanya apa ya? Yang dipasang di rahim, iya. Oh, IUD. Iya, rencananya ya, kalau orang biasa sebutnya spiral. Itu juga memang lebih bagus itu untuk jangka panjang. Lebih panjang. Sekali pasang untuk 8 tahun. Lebih nyaman, udah tidak akan mikir-mikir lagi. Iya, jadi kan tidak mikir oh nanti kali telat kan umurnya kan sudah masuk batas ini ya untuk apa mau hamil lagi itu sudah terlalu tua lah, banyak faktor risikonya. Jadi ya saya rasa kalau misal pakai itu apa tadi IUD itu untuk 8 tahun itu cukup lama dibandingkan dengan implan. Ya benar, karena IUD ini juga non hormonal, jadi tidak berpengaruh terhadap berat badan. Mungkin ya sedikit berpengaruh dengan ini menstruasinya, biasanya kebanyakan lebih lama dan jumlahnya lebih banyak seperti itu. Ya, jadi saya itu masih penasaran ya dengan yang tadi namanya IUD atau spiral tadi. Kalau tadi kan cuma dijelaskan bahwa nanti itu menstruasinya akan lebih banyak. Dan itu kira-kira kalau menstruasi itu sakit enggak rasanya? Ya, enggak. Jadi kalau menstruasi ya biasa, mules biasa, tapi tidak berpengaruh ke sakitnya, enggak. Cuman seperti waktu remaja ya? Enggak. Hanya berpengaruh ke jumlah menstruasinya dan lamanya. Biasanya lebih lama dan lebih banyak. Ya. Maka untuk ibu-ibu yang anemia, kekurangan darah, ya kita tidak menganjurkan untuk menggunakan IUD karena nanti akan lebih banyak darah yang keluar. Nanti anemianya akan lebih parah seperti itu. Nah itu kalau misal saya sih masih penasaran, artinya masih bimbang gitu ya antara mau pasang atau enggak. Kalau misal saya pasang ternyata nggak cocok gitu, itu apa bisa dilepas sewaktu-waktu? Oh gitu? Bisa. Kapan tuh boleh dilepas? Kalau memang menghendaki, nggak usah nunggu masanya, nggak usah, ya. Berarti bisa dilepas waktu ya.
lebih enak itu Bu. Jadi udah sekali pasang, nah usia kan sudah 35. 35 udah kali itu masa untuk bereproduksi, berhenti di situ, jangan nambah lagi. Karena semakin tua itu semakin berisiko, bukannya semakin bagus ya. Nah, jadi kita semakin tua juga nanti penyakit degeneratif akan banyak yang bermunculan ya. Kalau menjadi ibu hamil kan malah berisiko, bahaya. Nah, jadi kira seperti itu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Sobat PKBI, kali ini podcastnya sampai di sini dulu. Nanti kita akan jumpa lagi dengan tema yang lebih menarik lagi, dengan narasumber yang beda lagi. Salam Sobat PKBI. We can always change our